Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dewi Arsy Alfarisi Putri Demyati dari kelas 12 IPS 1 nomor presensi 10. Nah, di sini saya akan mereview novel dengan judul Sunset and Rosie. Nah, di sini Sunset and Rosie ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh Terelie dengan penerbitnya yaitu Mahaka Publishing. Tahun terbitnya 2013 pada cetakan pertamanya, genrenya yaitu romansa dan tentang cerita kehidupan manusia. Tebalnya atau halaman dari buku novel Sunset and Rosie ini adalah 426 halaman. Nah, kita sudah tahu Terelie ini adalah seorang penulis yang sangat terkenal yang memiliki nama asli Darwish, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Nah, beliau ini lahir di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Lahat. Nah, Terelie ini atau Darwish ini memulai karirnya atau memulai karir menulisnya ini pada tahun 2005. Novel pertama dari Terelie ini adalah Hafalan Sholat Delisa pada tahun 2005. Nah, setelah terbit dari tulisan yang pertama itu atau karya yang pertama yaitu Hafalan Sholat Delisa, Terelie ini sudah menghasilkan lebih dari 50 karya, 50 jenis tulisan maupun itu novel. 50 lebih dari beliau awal menulis sampai sekarang. Kembali pada pembahasan yang akan saya bahas, yaitu saya akan mereview sedikit isi dari novel Sunset and Rosie ini. Bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Tegar. Nah, Tegar ini sudah sahabatan sama Rosie. Jadi dia itu ya udah kayak temenan banget sama Rosie mulai dari usia 7 tahun. Nah, Tegar ini lama kelamaan mempunyai perasaan terhadap Rosie. Dia ini memiliki seorang teman bernama Nathan. Mereka bersahabatan lah bertiga, Rosie, Tegar, dan Nathan. Mereka ini berencana untuk mendaki Gunung Rinjani. Tegar ini punya planning kalau misalnya dia sudah mencapai puncak dari Gunung Rinjani ini, dia akan menyatakan perasaannya yang sudah terpendam selama 20 tahun ke Rosie. Pada saat mereka sudah menaiki atau mendaki pergi ke Gunung Rinjani ini, sebelum mencapai puncak, si Tegar ini masih mengisi air untuk stok di puncak nanti itu agar mereka tidak kehausan. Nah, Nathan dan Rosie ini pergi duluan mendahului Tegar. Ternyata tidak disangka-sangka Nathan ini terlebih dahulu menyatakan perasaannya kepada Rosie. Nah, setelah kejadian pada puncak Rinjani yang Nathan ini menyatakan perasaannya kepada Rosie, Tegar ini langsung menghilang begitu saja di hadapan mereka, di hadapan Nathan dan Rosie. 5 tahun berlalu, Tegar ini merantau ke Jakarta dan mencari pekerjaan di sebuah perusahaan. Jadi dia itu sudah menjadi karyawan yang sangat memiliki jabatan yang tinggi gitu. Nathan sama Rosie ini sudah menikah dan memiliki anak yang bernama Anggrek. Diajaklah Anggrek ke tempat tinggalnya si Tegar. Jadi Nathan, Rosie sama anak mereka yang pertama yang bernama Anggrek ini pergi ke kota Jakarta. Mereka ini tinggal di Gili Trawangan dan punya usaha villa seperti itu. Jadi hubungan mereka udah baik-baik saja nih semenjak si Rosie sama Nathan sama Anggrek ini berkunjung ke rumah Tegar. Bertahun-tahun kemudian mereka merayakan anniversary atau perayaan anniversary dari Rosie dan Nathan itu di Pantai Jimbaran, Bali. Nah, singkat cerita, setelah kejadian di Jimbaran, Bali itu ada ledakan bom kan di sana yang menewaskan beberapa orang, terutama Nathan. Nah, di situ banyak orang yang kehilangan sosok figur, terutama Rosie kehilangan sosok figur dari suaminya, anak-anaknya juga kehilangan figur dari sosok ayahnya, ya kan? Nah, di situ Rosie ini udah mulai stres, gangguan jiwa segala macem, sampai akhirnya Rosie ini harus dirawat di rumah yang khusus untuk menangani kasus dari Rosie ini. Otomatis anak-anaknya Nathan ini
tinggal sendiri kan. Makanya si Tegar ini menjaga anak-anaknya Rosi yang berjumlah 5 orang itu di Gili Trawangan, di rumahnya mereka selama berapa? 2 tahun di situ. Padahal sebenarnya setelah kejadian Tegar ini langsung ke Gili Trawangan untuk menjaga si anak-anaknya Rosi, Tegar ini harus bertunangan dengan Sekar. Singkat cerita, selama 2 tahun si Tegar ini menjaga anak-anaknya Rosi, dan setelah itu Rosi ini juga pulih. Selama 2 tahun lamanya Rosi ini udah pulih total lah ya. Seorang teman Sekar, namanya itu Lydia ini memberitahu ke Tegar bahwa Rosi pada saat itu juga akan bertunangan dengan orang lain. Tegar yang shock pada saat itu langsung kembali ke Jakarta untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya. Dia menjelaskan dan Sekar akhirnya bisa mengerti keadaan Tegar. Akhirnya dia menunda pertunangan dengan orang laki-laki itu. Tegar ini bilang, tunggu aku 2 minggu lagi, aku akan berpamitan dengan anak-anaknya Rosi sama Nathan. Akhirnya 2 minggu kemudian Sekar sama Tegar ini melangsungkan pernikahannya, dan Rosi juga diundang lah ya ke pernikahan itu. Nah, Rosi sudah datang di pernikahan itu. Anak terakhir dari Rosi ini bernama Lili ini mendatangi Tegar. Dia berani berbicara pada Tegar di hari pernikahannya Tegar dengan Sekar ini. Lili berkata bahwa Om Tegar akan aku panggil Papa Tegar, bukan Om lagi, gitu loh. Jadi si Lili itu bilang kayak gitu. Sekar yang mendengar itu langsung memberikan mas kawinnya serta mahkota yang ia pakai itu langsung ke Rosi. Jadi di situ perasaan semuanya itu campur aduk. Sekar ini langsung mengucapkan beberapa patah kata kalau dia tuh sebenarnya tidak akan pernah bisa menjadi pemenang dari hatinya Tegar. Si Sekar ini mengizinkan Tegar dan Rosi untuk menikah dan bersambung. Begitulah, itu adalah singkat cerita dari novel yang berjudul Sunset and Rosie. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di novel Sunset and Rosie ini saya juga menemukan kelebihan dan juga kekurangan. Pastinya ya, setiap novel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dari si plot twistnya si novel ini benar-benar dapat banget, benar-benar kayak nggak terduga. Hal itu tuh benar-benar wow gitu loh. Dan kekurangannya, novel ini memang cetakan pertamanya itu tidak memiliki cover yang menarik, dan mungkin kalau orang-orang yang nggak suka hal-hal yang membosankan, ini nggak bagus. Soalnya apa ya, emang setiap kejadiannya itu membosankan gitu, tapi plot twistnya dapat banget. Cuma jarak antara scan part satu dengan part yang lainnya itu memang banyak bertele-telenya gitu loh. Nah, terus kelebihannya satu lagi, bahasanya ini sangat mudah dimengerti, sangat-sangat mudah dimengerti, dan banyak bahasa-bahasa yang menurut saya itu sangat menyentuh untuk kehidupan pribadi seorang manusia gitu loh. Dan amanat yang ada di novel Sunset and Rosie ini, saya telah mengambil amanat bahwa kita itu jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, entah itu kesempatan dalam hal apapun, kesempatan untuk menyatakan perasaan, kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, dan kesempatan untuk kembali ke tempat yang memang kamu itu tempatnya gitu loh. Jangan jangan menunda-nunda keinginan kamu gitu. Itu adalah amanatnya. Dan kesan yang diberikan novel itu kepada saya sendiri adalah saya setelah menyelesaikan baca novel Sunset and Rosie ini, saya berpikir bahwa saya itu harus lebih tepat dalam menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan. Saya tidak usah bertele-tele, dan karena kalau misalnya saya bertele-tele itu
jika saya tidak cepat-cepat menyampaikan perasaan yang saya punya atau pendapat yang saya punya atau keputusan yang saya punya, itu pasti akan menimbulkan masalah yang lain gitu. Selain masalah yang selain masalah pikiran, tentang berperang dengan pikiran gitu loh, itu akan menimbulkan masalah yang baru gitu loh ya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.